Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Athaillah, mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas persoalan yang ada pada kepegawaian, teman-teman. Sebelumnya mungkin sekedar mengingatkan, ASN atau aparat sipil negara itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu PNS, pegawai negeri sipil. Jadi karena telah memenuhi syarat, ada ujiannya juga, maka ia diangkat menjadi pegawai negeri sipil, sehingga atas jasanya ia diberi upah atau diberi gaji. Nah, sedangkan jenis kedua itu PPPK, kepanjangan dari atau singkatan dari penyelenggara pemerintah dan perjanjian kontrak. Jadi nama yang familiar di masyarakat itu, kalau guru itu disebut guru honorer, kalau dosen itu ada dosen kontrak. Nah, jadi mereka itu karena adanya perjanjian dengan institusi terkait. Jadi misalkan nih, yang lebih konkret, contoh, ada suatu sekolah SMA membutuhkan guru yang passionnya itu di pendidikan matematika, karena di kelas 3 SMA kurang guru matematika. Nah, akhirnya institusi itu mengeluarkan pengumuman rekrutmen bagi siapa saja yang track recordnya bahwa ia pendidikan dari background matematika, maka dapat mendaftarkan. Nah, yang lulus itu bisa bekerja di SMA tadi. Nah, itu disebut dengan hubungan kerja atau termasuk pada PPPK. Namun yang menjadi fokus pembahasan saya di sini ialah terkait persoalan kepegawaian. Saya mengangkat bahwa sekarang itu pegawai berasumsi bahwa ia tidak menggunakan BPJS Kesehatan karena adanya pelayanan yang berbeda, dengan mana yang menggunakan BPJS Kesehatan dan mana yang dengan membayar secara pribadi atau mandiri. Nah, sebelumnya kalau kita mengingat nih, asas yang ada itu ada asas yang terkait dengan hal ini, yakni asas equality before the law. Jadi siapapun itu sebenarnya sama, baik di depan hukum, pemerintahan atau apapun itu. Tidak ada yang boleh terdiskriminasi. Ya, walaupun sebenarnya kita membayar BPJS Kesehatan itu, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial yang telah dirubah sebanyak 5 kali. Perubahan ketiga itu di 2013, perubahan keempat ini 2018, dan perubahan kelima di tahun 2019. Nah, di perubahan ini pada pokoknya substansi dari undang-undang ini ialah di pasal 29, fakir miskin itu sebenarnya juga dapat kartu BPJS Kesehatan, dan itu yang membayar ialah pemerintah desa. Itu terdapat di pasal 29. Nah, di pasal selanjutnya, pasal 30, atas perubahan dari yang undang-undang tahun 2018 tentang jaminan kesehatan ini, bagi pegawai, bagi anggota Polri, bagi TNI dan pejabat negara ini cukup membayar 5% dari gajinya. Jadi misalkan nih, kalau 3 juta gaji mereka, maka ia wajib per bulan membayar 150 karena 5%. Nah, jadi logikanya kenapa kita membayar iuran itu tetapi kita tidak menggunakan uang yang kita sumbangkan pada iuran itu. Gaji kita dipotong,
Mengapa kita agak gunakan kartu itu? Kan logikanya seperti itu. Nah, mungkin hal ini juga menjadi refleksi atau evaluasi lah bagi institusi terkait agar asumsi-asumsi semacam ini mungkin dapat diperbaiki selanjutnya. Itu mengingat pada asas tadi yang saya sebutkan, asas equality before the law, itu sebenarnya harus paham semua, baik itu warga negara, pejabat, penyelenggara. Karena apa? Asas itu sebetulnya teman-teman di posisi atas, maksudnya atas undang-undang, norma di dalam pasal undang-undang itu refleksi dari atau representasi dari suatu norma atau kaidah. Jadi ada norma atau kaidah terlebih dahulu, baru ada pasal. Sebelum ada kaidah, ini ada asas, representasi dari asas. Nah, kalau asas ini tidak terlaksana, ini menurut saya juga dapat dikatakan buta mereka itu. Tidak bahwa ada asas yang mengatur hal itu. Jadi mungkin adanya video ini dapat menjadi perbaikan lah, terutama bagi pemuda menurut saya yang bakal menjadi calon pengganti penyelenggara tersebut. Mungkin itu saja yang saya dapatkan teman-teman. Jika ada pertanyaan atau kesalahan saya dalam memberikan penjelasan, boleh di komentar, di kolom komentar ya. Itu saja dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.